Shalom, ketemu lagi. PPT-nya udah kelihatan ya. Malam hari ini tema webinar atau seminar atau apalah namanya. Saya dapat permintaan dari Piyong Channel untuk berkolaborasi malam hari ini. Mic-nya Pak. Mic-nya Pak, bisa di-unmute dulu ya. Oh ya. Shalom, maaf saya lupa Shalom, Pak. menyalakan mute. Kelihatan ya PPT-nya ya? Kelihatan, halo? Kelihatan Pak, kelihatan. Aman Pak, aman. Piyong 77 menghubungi saya, minta malam hari ini kita belajar tentang satu tema yang diusulkan. Apakah Kristen mengadopsi pagan karena di luar sana banyak dan masif sekali tuduhan bahwa Kristen ini mengadopsi ritual-ritual, ide-ide paganisme. Di malam hari ini kita akan belajar dan membongkar baik apa kata sejarah dan kata Alkitab. Supaya jangan terombang-ambing dengan hoax. Kalau mengenai hoax dan fitnah itu memang dorang punya keahlian di situ memang. Karena bapaknya kan bapak segala pembohong itu kan mereka. Oke, kita masuk pertama. Sekarang kita akan bahas ritual-ritual yang tercatat di dalam Alkitab, baik PL dan PP. Kita akan kaji, kita akan bedah, apakah ini merupakan mewarisi, mengadopsi ide pagan atau tidak. Yang saya tegaskan ini juga merupakan materi kapan hari tentang Paskah, bahwa ritual yang terutama dalam perjanjian lama itu adalah contoh yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Bahkan ini menjadi sangat utama di dalam Alkitab kita. Apa yang Allah contohkan pertama kali kepada Adam dan Hawa yang menjadi patokan, yang akan menjadi aturan, dan bahkan ayat mengenai yang dicontohkan Allah ini keluarnya paling banyak diulang. Apa yang Allah contohkan kepada Adam dan Hawa itu terjadi sebelum manusia itu berkembang biak banyak, sebelum ada paganisme. Ini masih manusia perdana. Ini menjadi ritual utama, ritual yang terpenting, yaitu mengenai korban penebusan dosa. Ini sudah saya khotbahkan kapan hari pada waktu hari Paskah. Coba Anda perhatikan. Di dalam Kejadian 3 pada waktu setan, iblis dalam rupa ular mengganggu Adam dan Hawa. Hawa mengatakan apa? Pada saat dia disuruh mencicipi buah pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Kalau kamu melanggar aturan ini, sanksinya kamu akan mati. Apa yang Allah sampaikan ini sama seperti yang dijelaskan oleh Paulus. Ketidaktaatan Hawa, pembangkangan, pemberontakan terhadap aturan-aturan Tuhan, dosa, akibatnya mati. Paulus menegaskan dalam bahasa dan frasanya sendiri apa yang tertulis dalam Kejadian 3 pasal 3 dalam bahasanya Paulus, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Roma 6 ayat 23 itu merupakan penjelasan Paulus berdasarkan frasenya Paulus mengenai ayat di dalam kitab Taurat Kejadian pasal 3 ayat 3. Kalau kamu melanggar, kamu tidak taat, kamu berdosa, kamu mati. Nah, di saat manusia melanggar, melawan kehendak Allah, tidak taat, membangkang dan memberontak terhadap aturan Allah, manusia jatuh dalam dosa, manusia ditegur, diberi sanksi, diberi hukuman, dia terpisah dari Allah, dan dia tidak lagi hidup yang kekal. Tetapi sesaat sebelum Allah mengusir manusia, karena manusia datang mengaku ke hadapan Tuhan, dia sembunyi karena mereka malu, dia telanjang.
Tuhan tegur, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kamu makan buah yang di tengah-tengah itu kan? Sebelum manusia diusir, Kejadian 3 ayat 21 menegaskan, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia, untuk Adam dan Hawa, dan untuk istrinya itu. Lalu Allah sendiri yang mengenakan kepada mereka. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa ketelanjangan Adam dan Hawa akibat berdosa tidak boleh ditutup dengan kawat dari daun pohon ara. Untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa akibat dosa-dosa yang kamu perbuat, Allah yang pertama kali memberikan contoh, membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa akibat dosa yang dia perbuat. Karena tertulis Allah membuat pakaian dari kulit binatang, sudah tentu ada binatang yang mati demi menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa akibat dosa yang mereka perbuat. Ini adalah contoh pertama kali dan yang menjadi sentral di dalam Alkitab. Pengampunan dosa, penebusan dosa, supaya manusia yang berdosa bisa kembali kepada Allah. Idenya dari sini. Ayat ini, kalau kita ngomong kronologis, sebelum manusia berkembang biak, sebelum zaman Musa, sebelum ada manusia yang menyembah berhala, sebelum ada paganisme. Jadi, contoh yang dilakukan ini dari Allah sendiri. Bahkan sejak Kejadian pasal 3 ayat 21, beratus-ratus tahun, ribuan tahun, bahkan saya kurang tahu, saya belum hitung, ritual minta ampun kepada Tuhan dengan mengorbankan hewan atau binatang, hewan yang berdarah, menjadi tradisi lisan. Coba Piong bacakan Ayub pasal 1, ayat 1, 2, 3. Tolong Piong. Mungkin Bu ini ya Bu Ulan atau Bu Ana. Ya, siapa saja boleh, silakan. Ya, mohon maaf Pak. Ayub pasal berapa, Pak? Pasal 1 ayat 1, 2, 3. Pasal 1 ya, sebentar. Ayat 1 sampai 3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lanjutkan ayat 4 dan 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Amin. Dari kitab Ayub ini, kita lihat, Ayub hidup sebelum zamannya Taurat. Dia tanpa Taurat sudah memiliki ritual tradisi. Kalau anaknya habis melakukan pesta, makan minum, dia panggil anak-anaknya, dia bikin korban, minta ampun, jangan-jangan anak-anakku mungkin setelah berdosa di dalam hatinya kepada Tuhan. Jadi, sebelum Taurat memberikan aturan tertulis, tata cara ritual penebusan dosa sudah dilakukan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun berdasarkan tradisi lisan. Yang mana nanti, pada zaman Musa, tradisi lisan yang dilakukan sejak dari zaman Adam dan Hawa sampai zamannya Musa mulai dibakukan menjadi hukum
positif yang tertulis. Mulailah dikenal di dalam kitab Taurat, korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban bakaran lengkap dengan tata caranya. Tapi ingat, sebelum tertulis aturan ini dibakukan dalam Taurat, semua manusia, bukan semua manusia ya, ritual tentang penebusan dosa dengan melakukan korban sudah dilakukan manusia-manusia sebelum zaman Musa karena bersumber dari contoh yang Allah lakukan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Ini penting untuk membuktikan bahwa korban merupakan salah satu tema yang sentral. Mari kita semua cek di dalam HP elektronik kita. Ketik kata korban. Kata korban di dalam HP elektronik berapa ratus kali. Diulang muncul dalam berapa ratus ayat. Anda akan kaget kalau kata korban begitu Anda ketik di HP elektronik. Ayat yang menampilkan kata korban 766 ayat. Artinya, konsep korban ini bukan hal yang ecek-ecek, bukan hal yang sepele. Karena begitu pentingnya penebusan dosa yang bisa membuat manusia kembali kepada Allah, sampai-sampai kata korban ini diulang-ulang di dalam 766 ayat. Jadi ini sangat-sangat sentral di dalam Alkitab. Nah, jadi apa yang ditulis di dalam kitab Taurat itu mengikuti, membakukan apa yang sudah Allah contohkan. Jadi apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 4, Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 7, pasal 11, pasal 14, pasal 16. Aturan-aturan tentang korban-korban, penebusan salah, penghapus dosa, korban bakaran. Itu berjibun, penuh melimpah di kitab Imamat. Ini contoh. Di saat orang Israel sudah mulai banyak, di zaman Musa, tahun 1500 sebelum Masehi kira-kira, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jika kalian berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Apa yang ditulis, yang diatur tentang ritual korban penghapus dosa itu mengikuti teladan yang sudah Allah contohkan kepada Adam dan Hawa yang sudah dilakukan oleh keturunan Adam, Ayub, dan yang lain-lain. Nah, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu dan membawanya ke dalam kemah pertemuan. Jadi penebusan dosanya harus dengan melakukan korban, dan darah korban ini yang menjadi cara pendamaian antara yang berdosa kepada Tuhan. Nah, yang menjadi menarik, yang harus kita pahami bahwa korban-korban yang tertulis di dalam kitab Taurat, termasuk yang Allah contohkan di Taman Eden, sebelum ada agama pagan, sebelum ada manusia terlalu banyak jumlahnya, ini manusia perdana, itu sama sekali berbeda dari tumbal. Karena ritual tumbal itu orang-orang penyembah dewa membunuh binatang atau manusia untuk menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan korban bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menebus dosa yang kita perbuat. Tuhan tidak perlu dikasih makan, tidak perlu darah. Darah itu untuk menjadi penebus yang menggantikan posisi kalian, saya, kita yang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Kalau kita kepingin hidup, harus ada yang menggantikan posisi kita yang seharusnya mati, sehingga kita hidup dan ya maut ini ditanggung sama korban yang menjadi penebus itu. Jadi konsepnya sama sekali berbeda dengan tumbal. Tumbal tidak ada hubungannya dengan
meminta ampun, menyesal, pengudusan diri. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tumbal itu minta tolong dengan cara memberikan sesaji, mengorbankan hewan darah, dengan harapan moga-moga dewa atau ilahku senang dengan yang kuberikan ini. Untuk minta tolong, entah untuk kesuburan, entah untuk perang, supaya menang. Jadi konsepnya benar-benar berbeda. Malah sebaliknya, konsep tumbal ini baru muncul setelah aturan-aturan dari Taman Eden. Ini adalah penyimpangan dari apa yang Allah contohkan di dalam kitab Taurat. Jadi kalau ada yang mengatakan Kristen meniru-niru konsep pagan, tolong belajar kronologis. Adam dan Hawa itu hidup setelah adanya paganisme atau sebelum. Kan otaknya kan kadang-kadang nggak bisa nalar ke situ. Jadi konsep tumbal yang ada di dalam berbagai macam agama pagan itu merupakan penyimpangan dari apa yang diatur Allah di dalam kitab Taurat. Penyimpangan dari apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 3. Penyimpangan dari apa yang tertulis di dalam kitab Ayub. Penyimpangan yang ditulis dari kitab Imamat. Yang konsep awalnya adalah meminta ampun dosa. Karena aku berbuat dosa, aku harus mati. Tapi aku ingin hidup ya Tuhan, ampuni aku. Yang mati menggantikan aku adalah korban ini, penebusnya adalah ini. Itu konsepnya kan seperti itu. Jadi paganisme itu adalah penyimpangan mengadopsi ajaran Allah dan diselewengkan. Jadi bukan sebaliknya. Di dalam Alkitab ada juga ritual-ritual tambahan. Kalau yang tentang korban itu Allah yang memberi contoh. Tapi aturan-aturan ritual yang lain itu tambahan-tambahan yang mengikuti. Mengenai Pesak ini di dalam Alkitab itu, Pesak itu mengingat hari raya, mengingat keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Tapi saya masih ingat waktu saya ketemu Kainama debat di dalam masjid Al-Falah Gadang. Pada waktu ngomong tentang Pesah, saya kan ngomong Pesah. Kainama menginterupsi saya mengatakan, bukan Pesah, tapi Pesakha. saya bilang, loh Pak, Passover atau Easter itu bahasa Ibrani-nya Pesah. Dia bantah saya, bukan Pesah Pak Gracia, Pesakha. Saya jadi geleng-geleng. Kayak nama kok besosolan ya, besosolan itu ngomongnya keliru-keliru. Anda cari sampai mati tidak ada kata Pesakha di dalam Masoretic Text. Yang betul itu Pesah. Jadi kayak nama saat dia bergaya di depan audiensnya di jamaah masjid Al-Falah Gadang Malang, dia mau berpura-pura ngomong bahasa Ibrani malah ngawur semua. Wong Pasca itu bahasa Ibrani-nya Pesah. Saya ngomong Pesah sama kayak nama diluruskan, tutup lurus malah bulat kabeh. Pesakha opo enggak boleh. Contoh yang ritual-ritual tambahan berikutnya itu Pentakosta. Ini Pentakosta Yahudi ya, bukan Pentakosta Kristen. Pentakosta Yahudi atau hari yang ke-50 itu bahasa Ibrani Shavuot. Itu pesta setelah panen. Kalau di dalam tradisi gereja GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, ini mirip dengan unduh-unduh. Di Majowarno Jombang itu ada tradisi unduh-unduh. Jadi pengucapan syukur setelah panen. Ini ritual tambahan untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan lakukan. Pondok Daun, termasuk Hanukkah. Hanukkah itu tanggal 29 bulan ke-9. Yang menarik, hari raya Hanukkah ini adalah hari raya pentabisan Bait Allah, karena Bait Allah di zamannya Yudas Makabe pernah dinajiskan oleh orang-orang Roma. Dikasih masuk patung-patung dewa-dewa dan mezbah bakaran yang ada di Bait Allah itu dipanggang babi. Jadi hewan yang najis di dalam hukum Taurat dibakar di dalam Bait Allah. Akhirnya Yudas Makabe itu marah, melakukan pemberontakan. Orang Romawi pergi, kalah, mundur. Bait Allah yang sudah dinajiskan dengan babi dan patung-patung dewa-dewa Romawi dihancurkan dan dikuduskan kembali. Yang menarik, Hanukkah atau yang nama lainnya Hari Raya
pentahbisan bait Allah. Seperti tolong Bu Wulan bacakan Yohanes 10 ayat 22. Yohanes pasal 10 ayat 22. Yohanes 10 Ayat 22. 22 ya Pak. Ya, bentar ya. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Nah, Demikian, Pak. Yesus menghadiri suatu hari raya yang namanya hari rayanya adalah pentahbisan bait Allah. Anda cari sampai botak kepala Anda tidak bakal ketemu di perjanjian lama. Karena hari raya pentahbisan bait Allah atau Hanukkah itu hanya tercatat di Deuterokanonika di kitab 1 Makabe pasal 4 ayat 52. Saya bacakan ya. 1 Makabe 4 ayat 52. Pagi-pagi benar pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev. Dalam tahun 148, bangunlah mereka semua untuk mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah korban bakaran baru yang telah dibuat mereka. Jadi kalau kita baru bisa melihat sejarahnya, latar belakangnya ayat Yohanes pasal 10 ayat 22, Yesus kok ikut merayakan hari raya pentahbisan bait Allah. Anda cari dari Kejadian sampai Maliaki nggak bakal ketemu. Karena apa? Karena Hanukkah ini ritual baru ada, baru dibuat dan ditradisikan setelah zamannya Yudas Makabe. Yang menarik, Yesus lahir 25 Desember waktu itu bertepatan dengan tanggal 25 bulan Kislev. Jadi kalau menggunakan kalender Yahudi, Yesus lahir pada saat Hanukkah. Kalau menggunakan kalender matahari, 25 Desember. Terus ada lagi kebaktian-kebaktian tambahan ritual Yahudi, contohnya Hari Raya Purim, untuk mengingat pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel dari pembantaian yang dilakukan oleh, siapa tuh lawannya Mordekai itu? Pembantaian di zamannya kitab Ester lah. Ini, kitab bapak-bapak gereja yang tertua memberikan catatan tentang kapan Yesus lahir. Ini tulisannya Demetrius dari Alexandria, muridnya Rasul Markus. Dari semua hari raya, kita harus yang terutama dari semua perayaan-perayaan hari raya adalah kita harus merayakan perayaan dalam pengertian perayaan Yesus Kristus pada tanggal 25 bulan ke-9, ini bulan ke-9 Yahudi. Yesus lahir kalau dilihat dari kalender Yahudi, dia lahir tanggal 25 bulan ke-9. Ini Hanukkah, di mana tanggal 29 bulan Kislev, bulan ke-9 Yahudi, tepat jatuh di kalender matahari, selain kalender Yahudi, itu tepat jatuh tanggal 25 Desember. Nih, Demetrius nulis di Daskalia Apostolum tahun 180 bahwa Yesus kalau dilihat dari kalender Ibrani dia tanggal 25 bulan ke-9. Kalau dilihat dari kalendernya Mesir itu paralel dengan tanggal 29 bulan ke-4-nya Mesir, bulan Kiyah. Yang mana kalau dilihat diparalelkan dengan kalender matahari jatuhnya tanggal 25 Desember. Ini Bapak Gereja, muridnya Rasul Markus. Yang menarik, selain Markus, banyak Bapak Gereja memberikan catatan dokumen kesaksian sejarah mengenai hari lahirnya Yesus. Kalau Hippolytus ini bukan dari Markus, dia uskup Roma, tapi dari garis pemuritan Rasul Yohanes. Ini, di dalam bukunya Hippolytus, kedatangan pertama kali Tuhan kami di dalam daging ketika ia lahir di Bethlehem adalah tanggal 25 Desember. Jadi 29 bulan tanggal 25 bulan Kislev itu bertepatan dengan 25 bulan Desember. Ini muridnya Rasul Yohanes. Di dalam bahasa aslinya bukan ditulis 25 Desember. Yesus lahir
dalam daging di Bethlehem 8 hari sebelum Januari. Jadi kalau kita itu mundur 1 Januari mundur 31 Desember, 30 Desember, 29 Desember, 28 Desember, 27, 26, 25, ketemu 8. 1, 31, 30, 29, 28, pas 25 Desember. Tapi saya tidak akan ngomong tentang ini. Intinya apa? Bahwa ritual merayakan kedatangan Tuhan kita di dalam daging di Bethlehem, firman berinkarnasi menjadi manusia, sudah menjadi tradisi-tradisi kuno semua gereja-gereja sedunia. Gereja di Mesir berbeda, terpisah ribuan kilometer dengan gereja di Roma, merayakan Natal sejak pertengahan abad kedua. Bahkan kalau kita ngomong sejarah, ada yang lebih tua dari dua orang ini, yaitu Theophilus dari Antioquia, itu dari garis muridnya Rasul Petrus. Dia tercatat di dalam sejarah merayakan Natal tahun 125 kalau nggak salah, 170 berapa gitu. Itu muridnya Rasul Petrus. Mau muridnya Markus, muridnya Yohanes, muridnya ya Petrus, semua merayakan Natal sejak fase yang terdini di dalam kekristenan. Ini perayaan umum. Tapi beda di dalam agama Islam. Perayaan kelahiran Muhammad ini bukan suatu tradisi, bukan perayaan yang sudah dilakukan sejak fase terawal Islam. Ini sudah pernah saya bahas di dalam postingan-postingan saya. Golongan-golongan Salafi menggugat, menolak perayaan Maulid Nabi Muhammad yang dirayakan oleh umat Islam di mana-mana, termasuk di Indonesia. Buku-buku ini bisa Bapak Ibu beli di online, ini dijual bebas. Nih kita lihat. Banyak sekali ulama-ulama yang tidak sepakat, bahkan ulama Islam yang terkenal, Ibnu Taimiyah, golongan Salafi. Dia mengecam keras perayaan peringatan kelahiran Muhammad. Dia menolak ini. Alasannya di dalam buku yang ditulis itu saya garis bawahi. Karena perayaan kelahiran Muhammad tidak pernah dirayakan oleh para sahabat Muhammad yang hidup sejaman dengan Muhammad, tidak pernah dirayakan oleh tabi'in, generasi kedua Islam, tidak pernah dirayakan oleh tabi'at tabain, generasi ketiga Islam. Jadi selama ratusan tahun sejak pasca kematian Muhammad, tidak ada satu orang Islam pun yang merayakan kelahiran Muhammad. Maka di dalam buku ditulis, ketika tidak dikenal oleh salafus saleh itu ya golongan tabi'in, sahabat dan tabi'at tabain. Dan tidak dilakukan oleh mereka, orang-orang Islam generasi-generasi awal, padahal mereka hidup pada abad yang mendekati zamannya Nabi, sejaman atau mendekati, ini menunjukkan bahwasanya hal itu, perayaan kelahiran Muhammad, adalah bid'ah yang diada-adakan. Jadi selama ratusan tahun pertama Islam, ini tidak pernah ada. Ini bid'ah. Ini argumentasinya kelompok Salafi. Termasuk ini, dia tunjukkan keterangan-keterangan para sejarawan Islam. Keterangan yang mencatat perayaan orang yang sejarawan Islam yang menulis tentang kapan Maulid pertama kali diadakan itu Al-Kalkasandi ini. Dan orang Al-Kalkasandi ini menyebutkan bahwa Mauludan itu dilakukan oleh kelompok Fatimiyah, kelompok Syiah yang dianggap bid'ah oleh kelompok Sunni. Bahkan yang pertama kali yang melaksanakan perayaan kelahiran Muhammad adalah raja dari dinasti kerajaan Ubaidiyah, dari dinasti Fatimiyah, ini Syiah, tahun 362 Hijriah. 4 abad setelah kematian Muhammad baru diadakan perayaan Maulidan yang pertama kali, itu pun tanggalnya 5 Ramadan. Belum tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi perayaan ini baru pertama kali diadakan 4 abad setelah kematian Muhammad. Dan tercatat perayaannya itu tanggal 5 Ramadan. Sedangkan sekarang baru dirubah setelah beberapa saat kemudian, dari 5 Ramadan menjadi 12 Rabiul Awal yang dipakai sampai sekarang. Jadi tanggal perayaannya beda-beda,
Dan keterangan kapan lahirnya Muhammad pun juga ada banyak keterangan di dalam hadis yang tidak sama, tidak seragam. Beda sama kekristenan. Anda mau lihat muridnya Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Markus, Rasul manapun akan ngomong ke tanggal yang seragam. Tanggal 25 Desember atau kalau menggunakan acuan kalender Yahudi, tanggal 29 bulan Kislev. Tidak ada perdebatan. Dan buku-buku yang menolak perayaan Maulidan yang dilakukan Islam, alasannya karena apa? Orang Muslim yang pertama kali mengadakan Maulidan itu meniru-niru perbuatan hari rayanya orang-orang kafir, meniru-niru perbuatannya orang Kristen. Karena hari raya ini pada dasarnya tidak pernah ada di dalam Islam. Bagi mereka, barang siapa yang menyerupai yang dilakukan orang-orang kafir adalah ikut kafir. Jadi kalau ada orang yang melakukan Maulidan, dalam hatiku ketawa-ketawa. Oh, niru-niru Natal toh. Kenapa? Karena di abad keempat baru diadakan gara-gara apa? Mereka lihat orang Kristen kok selalu ada hari raya, ada Natal. Kok kita tidak pernah merayakan kelahirannya Muhammad? Mereka niru-niru perayaannya orang Kristen. Dan yang melakukan ini pertama kali adalah kelompok Fatimiyah, kelompok Syiah dalam Islam. Nah, bagaimana dengan ritual haji? Ritual haji di dalam Islam juga sama. Siapa yang bisa berikan bukti ke saya bahwa Maria umroh ke Mekah? Yusuf Maria umroh ke Mekah. Bisa kasih ayatnya? Apakah ada keterangan di dalam Alkitab maupun PLPB Daud naik haji, umroh, lempar jumroh di Mekah? Lempar jumroh, lari-lari dari Safa ke Marwah? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada ritual haji yang dilakukan orang Muslim yang berkaitan dari ritual-ritual kekristenan dan Yahudi. Enggak ada. Malah ritual haji yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ini itu sudah dilakukan sebelum Islam. Sejak Arab pagan, Arab jahiliyah, Arab penyembah berhala, mereka sudah melakukan ritual ini. Bedanya mereka dulu kalau mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Nah, ritual yang sudah dilakukan para penyembah berhala di Mekah sebelum Islam ada, ini yang diadopsi oleh agama Islam. Bedanya Bapak Ibu mungkin bisa di-mute yang lainnya ya, supaya tidak dubbing. bedanya Ya, terima kasih. ritual penyembah berhala, ritual Islam jahiliyah, ritual pagannya Arab, tata cara lahirianya diadopsi. Tetapi maknanya dirubah menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala, dirubah secara Islam. Kemudian pada waktu mengelilingi Ka'bah, yang dulu orang-orang penyembah berhala itu harus telanjang, sekarang menggunakan pakaian ihram. Jadi ada dimodifikasi tentang pakaiannya pakai ihram, tapi tidak boleh pakai pedalaman, tidak boleh pakai sempak, tidak boleh pakai BH, kelilingnya sama, dan yang lainnya semua sama ngeplek, hanya penyembahannya bukan kepada dewa-dewa Arab jahiliyah, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata caranya sama, hanya diberi makna yang baru, makna yang Islami. Termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat mengatakan tentang sibgah. Allah Subhanahu wa taala berkata, sibgatullah wa man ahsanu minallohi sibgatawa wa nahnu lahu abidun sibgalah. Siapakah yang lebih baik dari sibganya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Sibgah ini mencelupkan diri di dalam ayat. Yang mana ini tertulis di dalam Al-Quran, tetapi ayat ini tidak pernah kita lihat ritualnya di dalam ritualnya orang Muslim. Sibgah ini apa? Sibgah itu orang yang mencelupkan diri dibaptis di dalam air. Ini ada ayatnya. Nah, sibgah di dalam ayat ini, kalau dugaan saya, ini terpengaruh dari ritual yang dilakukan orang Kristen dan orang-orang Yahudi di zaman Muhammad. Jadi sibgah itu
to dip, mencelupkan badan ke dalam air. Ini ada satu ayat di dalam Al-Quran tentang baptisan, tentang sibgah. Nah, sekarang kembali lagi ke ritual-ritual PB yang lain. Yang perlu kita perhatikan, semua ritual-ritual, mayoritas ritual-ritual di dalam iman Kristen yang tercatat di dalam perjanjian baru, itu mayoritas itu mencontoh perilaku yang dilakukan Yesus. Contoh, baptiso atau tevilah, pembaptisan. Yesus dibaptis. Yesus sebenarnya tidak perlu dibaptis, orang Dia adalah firman yang menciptakan segala sesuatu. Tapi kenapa Yesus dibaptis? Yesus memberikan diri untuk ditiru, menjadi suri teladan. Sehingga baptisan menjadi salah satu ritual di dalam agama Kristen. Di malam terakhir Yesus memimpin perjamuan kudus. Di dalam konteksnya itu perayaan Paskah Yahudi. Karena Yesus memecah-mecah roti dan minum anggur, dalam konteksnya itu puasa Pesah Yahudi, perjamuan kudus akhirnya menjadi ritual Kristen. Yesus berdoa, Yesus berpuasa. Yesus tidak perlu doa, tidak perlu puasa. Tapi Yesus menjadikan dirinya sebagai figur teladan untuk ditiru oleh semua orang murid-muridnya. Jadi kalau ada orang Kristen berdoa, berpuasa, bahkan puasanya orang-orang Katolik dan Ortodoks ini banyak sekali ya, jauh lebih banyak dari orang-orang Protestan. Itu karena apa? Karena kita meniru contoh teladan yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang mana semua perilaku yang Yesus contohkan, yang tercatat di dalam Injil, di dalam Alkitab, ini yang kemudian dibakukan menjadi liturgi gereja. Baik liturgi yang tertua, liturginya Rasul Yakobus, ini yang dipakai oleh gereja Syria, atau liturgi gereja yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Misalnya liturgi Basilius, liturgi yang ditulis oleh bapak gereja Basilius Agung, ini yang dipakai oleh gereja Ortodoks Koptik. Atau liturginya gereja Yunani, kalau saya nggak salah dia menggunakan liturginya bapak gereja John Chrysostom. Gereja-gereja Protestan menggunakan liturgi yang disusun oleh Calvin Luther. Tapi semua liturgi gereja yang ada ini itu merupakan pembakuan dari apa yang dilakukan dan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah, selain apa yang dicontohkan Yesus, setelah Yesus meninggal dan naik ke surga, ada ritual-ritual susulan untuk mengenang perbuatan-perbuatan Allah. Contoh, Natal, tadi sudah dibilang di depan, memperingati hari lahirnya Juru Selamat ke dunia dalam daging. Pentakosta Kristen ini berbeda dengan Shavuotnya Yahudi. Kalau Shavuotnya Yahudi itu selamatan setelah panen, hari raya setelah panen, yang mirip dengan unduh-unduh dari gereja Kristen Jawi tadi di Jombang. Pentakosta Kristen itu mengenang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Paskah Kristen berbeda dengan Paskah Yahudi. Kalau Paskah Yahudi untuk mengenang pertolongan Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Paskah Kristen memperingati kebangkitan Kristus yang memimpin kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Termasuk peringatan kenaikan Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih. Jadi karya-karya perbuatan Allah yang besar, karya kasih Allah, ini juga dikenang di dalam ritual-ritual perjanjian baru. Yang nggak ada hubungannya dengan ritual pagan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi, kesimpulan materi hari ini, ritual-ritual yang dilakukan, yang ada di dalam Alkitab. Pertama-tama, tentang korban untuk menutupi ketelanjangan manusia Adam dan Hawa dari dosa. Itu contoh yang dilakukan oleh Allah sebelum adanya manusia berkembang biak banyak, sebelum ada manusia penyembah berhala. Jadi, fitnah besar kalau ritual-ritual di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu meniru ritual pagan. Sebelum manusia ada banyak, sebelum ada manusia menyembah dewa, sebelum ada paganisme dan ritual-ritualnya, Allah lah yang pertama kali memberikan contoh bagaimana kamu yang harusnya mati akibat dosamu, kamu bisa hidup
harus ada yang menggantikan kematianmu. Malah dapat dibuktikan dari materi malam hari ini, ritual-ritual pagan, tumbal, itu penyimpangan, penyelewengan dari apa yang Allah contohkan, dari apa yang Tuhan sudah atur di dalam kitab Taurat. Jadi jangan dibalik logikanya. Apa yang dilakukan orang-orang Kristen meneruskan ritual Yahudi. Contoh, Pesah Yahudi diteruskan di dalam Kristen dengan makna yang baru. Bukan memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, tapi mengenang bahwa Tuhan telah menebus kita, Tuhan bangkit, sehingga kita yang mati ditebus oleh Juru Selamat kita yang sudah bangkit. Maknanya baru. Kita merayakan Pentakosta, tapi bukan Pentakosta dalam makna Yahudi, dengan makna baru. Bukan bersukacita merayakan panen, tetapi suatu hari raya mengenang pencurahan Roh Kudus. Jadi ritualnya diteruskan dengan makna yang baru. Dan ritual-ritual yang lain mayoritas mencontoh perilaku dan suri teladan yang dilakukan oleh Yesus. Kita mengenang kebaikan Tuhan. Tuhan mau merendahkan diri sehingga dia turun ke dunia dalam wujud manusia. Perayaan Natal. Dia mau berkorban demi dosa-dosa kita, Jumat Agung. Dan dia bangkit mengalahkan maut, Paskah. Semua karya-karya kebaikan Tuhan itu diperingati. Kalau Kristen memperingati Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, hari Natal, juga Pentakosta. Kalau ritual-ritual Yahudi yang mengikuti, mengenang perbuatan baik Tuhan, Purim Hanukkah, mengenang karya kasih Allah. Terima kasih. Baik.